Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Pada video kali ini sengaja saya langsung men-shoot pada tanamannya dalam kondisi yang masih gerimis untuk mengetahui secara langsung efek dari intensitas curah hujan yang tinggi terhadap tanaman, lalu juga sedikit membahas kemampuan adaptasi pada tanaman, mengingat banyak juga kawan-kawan hobis yang mengeluhkan ketika terlalu banyak penyiraman lalu menyebabkan katanya tanamannya menjadi rusak, akarnya busuk. Sebetulnya pernyataan seperti itu terbukti atau tidak gitu, bahwa apabila sering dalam kondisi basah sekali media tanam itu busuk. Oke, kita bisa mulai. Pada dasarnya semua makhluk hidup termasuk tanaman memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Memang bagaimanapun juga ada batasan-batasan dari kemampuan adaptasi itu, tapi dengan melakukan dalam tanda kutip ya semacam training terhadap tanaman-tanaman yang kita miliki untuk menghadapi kondisi di sekitarnya, maka kemampuan adaptasinya ya tentu akan semakin baik. Nah, bisa kawan-kawan lihat di sini bahwa tanaman-tanaman saya ini selama beberapa bulan di musim hujan ini memang ya secara langsung ya terkena hujan. Bahkan kemarin lusa itu betul-betul semalaman penuh itu dihantam hujan, dan sekarang lagi sudah beberapa jam hujan, dan ini baru saja agak reda ya, tapi masih gerimis. Jadi beberapa bulan terakhir ini memang bisa dikatakan bahwa media tanam dalam kondisi yang betul-betul basah. Kawan-kawan lihat juga di sini bahwa saya menggunakan media tanam campuran. Bisa kawan-kawan lihat tentu ya, di sini ada sekam ya, sekam padi mentah, lalu ada juga tanah humus, di dalamnya juga ada pupuk kandang, kotoran kambing, dan media, dan maksud saya pupuk osmokot ya. Pada dasarnya tumbuhan akan beradaptasi dengan lingkungannya bila lingkungannya ya dianggap kurang mendukung pertumbuhannya. Misalnya kalau pada media tanam terlalu banyak air, maka tanaman akan melakukan yang namanya proses gutasi, yaitu mengeluarkan kelebihan cairan dalam dirinya. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa tanaman memang pada alaminya memiliki kemampuan untuk ya beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan dengan melakukan treatment-treatment tertentu, kita bisa meningkatkan lebih jauh lagi kemampuan adaptasinya. Nah, setelah beberapa bulan dihantam musim hujan ini, teman-teman juga bisa lihat bahwa misalnya saja Venus ini dia nggak rusak ya pohonnya, bahkan daun barunya membesar, bisa kawan-kawan lihat. Begitupun dengan Big Apple ini, daun barunya malah membesar bagus, bahkan pucuknya itu kelihatan bahwa akan menjadi besar juga.
jadi tidak mengalami daunnya mengecil, artinya dalam kondisi yang banyak air pada medianya, yang media selalu amat basah, dia tetap bisa tumbuh. Kalaupun ada yang daun mudanya mengecil, itu disebabkan karena akan tumbuhnya ini bunga ya, tongkol. Misalnya juga contohnya pada heng-heng ini, daunnya mengecil ya karena ternyata dia tumbuh bunga. Atau pada yang ini juga ternyata dia tumbuh bunga. Jadi wajar kalau daun mudanya mengecil. Tapi untuk yang lainnya itu bisa kita lihat bahwa kondisinya normal-normal aja, walaupun dihantam hujan, apalagi minggu-minggu ini ya bisa dikatakan nyaris setiap hari. Lalu kalau suksom ini daunnya mengecil, tapi saya sudah periksa sebetulnya akarnya bagus, dan ini memang sebetulnya sedang saya program juga supaya anaknya bisa ya lebih banyak. Begitupun dengan yang lain, kawan-kawan bisa lihat. Bahkan di sini ada contoh bonggolan yang baru 1 daun. Tetap saya perlakukan sama seperti tanaman-tanaman yang sudah dewasa lainnya, dihujani hampir setiap hari, dan belakangan ini intensitas hujannya cukup tinggi. Begitupun dengan dut anjamani ini juga kondisinya normal daunnya. Daun mudanya pun pucuknya kelihatan normal, jadi dia tidak mengalami gangguan. Tentu saja semua ini harus didukung dengan media. Itu makanya sebelumnya saya katakan bahwa saya biasanya melakukan penggantian media itu tiap 6 bulan. Patokannya musim panas dan musim hujan. Jadi ketika musim panas saya akan menggunakan media yang padat dan kemampuan menyerap dan memegang airnya tinggi. Lalu pada musim hujan saya akan menggunakan media yang lebih poros dengan cara saya memperbanyak komposisi sekam mentahnya, sehingga sirkulasi air itu bisa terjaga di dalam media itu sendiri. Ini juga saya lakukan sebab biasanya banyak sekali end user atau hobiis yang memang yang tidak memiliki pengetahuan cukup, dan itu sebetulnya yang sering terjadi. Mengapa banyak hobiis yang begitu beli ya banyak yang mati, padahal ya baru mengalami tingkat kebasahan yang tidak terlalu tinggi. Jadi saya memperlakukan seperti ini dengan sebuah asumsi bahwa kalau suatu saat misalnya terjual, lalu end user tidak akan bingung untuk bagaimana untuk memperlakukan tanaman-tanaman ini. Sebab kan nggak semua hobis itu paham, nggak semua hobis itu ngerti bagaimana melakukan perawatan dengan baik. Itu makanya sengaja saya ya dalam tanda kutip sengaja di training supaya dalam tanda kutip juga menjadi tahan banting. Beberapa bagian di sini, nah misalnya saja ini, dan termasuk suksomnya ini, bahkan pada sekitar jam 12 sampai jam 1 ini dia akan terkena cahaya matahari ya. Jadi terkena cahaya mataharinya untuk yang suksom dan striptis ini justru siang hari. Ini juga bagian untuk membuat tanaman-tanaman ini ya menjadi tahan banting, sehingga nanti end user
itu tidak bingung untuk tidak menemukan banyak kendala lagi ketika merawatnya. Ya tentu saja ada tanaman-tanaman yang masih saya perlakukan khusus, dalam bahasa saya masih di ruang ICU. Jadi masih butuh perlindungan lebih, masih tidak boleh kena hujan. Penyiramannya juga masih sangat-sangat saya kontrol dengan media yang juga saya kontrol. Itu memang tanaman-tanaman tertentu yang biasanya masih dalam proses budidaya, cacah bonggol, atau kebetulan mungkin sedang terserang penyakit, itu yang masuk ICU. Tapi kalau yang udah sehat seperti ini ya saya biarkan aja seperti ini supaya dia jadi bandel. Bahkan ada ya contohnya beberapa kocin ini, ya ini betul-betul saya bikin dalam tanda kutip disiksa ya, disiksa. Jadi ketika panas ya dia memang akan menerima intensitas panas yang cukup tinggi. Waktu hujan pun dia secara langsung, jadi sama sekali tidak ada penghalang antara dia dan air hujan. Kalau yang di tempat tadi kan masih ada dahan-dahan, daun, jadi nggak langsung. Tapi kalau ini semuanya serba langsung. Tapi biasanya kalau dia sudah mampu bertahan dari sini, lalu dia bagus, ya ini memang nanti akan jadi tanaman-tanaman yang dalam tanda kutip bandel, dan ya siap diperlakukan dengan apakah dia dalam kondisi kurang cairan, kurang air, ataupun terlalu banyak air. Jadi ya itulah mengapa saya lebih suka membiarkan tanaman-tanaman seperti ini. Walaupun saya ada saya ada plastik UV, ada juga shading net, tapi ya saya nggak gunakan. Saya gunakan itu cuma pada tanaman-tanaman yang dalam tanda kutip masih butuh perawatan atau di ruang ICU. Oke, saya pikir cukup untuk kali ini. Terima kasih bagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.